Kita ini saya tahu itu pendeta, tapi dong kita perhatikan dari CCTV, dong itu lama di ruangan masukan. Jadi kan orang itu udah lama terpanggil. Ternyata mengakunya pendeta. Mengakunya pendeta. Orang itu punya beberapa tujuan. Orang itu yang pertama, orang sudah bikin surat ke Pak Gubernur. Tapi karena belum ada tanggapan, lalu kemudian yang kedua, orang itu ada bikin permohonan base di Pancakarya. Katanya orang ada punya kegiatan keumatan lah kira-kira seperti itu. Orang minta kalau bisa di Pancakarya bantu dong mobil. Itu kita memberi penjelasan bahwa kalau mobil di Pancakarya, saya tahu beta itu Pancakarya itu perusahaan lagi sakit. Jadi kalau dorang pergi ke sana, katanya sih dong ke Pancakarya, terus Pancakarya bilang minta surat atau perintah dari Pak Gub atau Pak Wagub. Kita bilang bisa saja itu dorang kan bisa mungkin nolak. Jadi dorang ke sini untuk minta kita telepon ke sana, tapi karena itu tahu persis perusahaan itu sebenarnya perusahaan lagi sakit parah. Jadi kita bilang kalau kita bisa perintah karena kita tahu mau keadaan. Lalu menjelaskan bahwa orang ada kegiatan keumatan, kalau bisa itu kita bantu. Kita bantu apa? Bantu sedikit negara. Kita bilang kalau untuk anggaran, mendingan langsung ke gubernur. Karena kita punya kewenangan soal itu. Bukan saya punya kewenangan, dilarang oleh gubernur. Nah, sekarang kan jadi polemik bahwa itu ada unsur pelecehan, merendahkan. Begini penjelasannya. Sumbangan kepada kegiatan sosial termasuk kegiatan keagamaan, rumah-rumah ibadah itu barang legal. Ya. Jadi kalau dalam agama itu barang halal, bukan barang haram. Nah, oleh karena itu kenapa perlu diperdebatkan? Ya, kenapa dibilang itu barang halal, barang legal? Karena ada nomenklatur di dalam APBD itu, ya. Jadi dalam batang tubuh APBD itu sekurang-kurangnya itu ada 3 komponen belanja. Yang pertama itu belanja operasional atau belanja rutin, yang kedua itu belanja modal, yang ketiga itu belanja bantuan sosial, itu yang termasuk di dalam kategori itu. Oke? Nah, itu dibuktikan dengan sampai hari ini kan banyak proposal yang masuk itu. Ada bantuan ke gereja, ada bantuan macam-macam. Dan itu bukan barang haram. Hah? Ya, kebetulan saja 3 pendeta itu yang datang. Tapi yang tokoh-tokoh agama Islam, agama Hindu, Buddha yang datang kan kita kasih tahu saja. Ya, tapi itu bukan barang haram. Jadi tidak usah dipolemikkan karena itu bukan barang haram. Yang berikut, jangan ajar berita soal toleransi. Ya, jangan ajar berita soal harmoni antara umat beragama. Kita ini bupati pertama di Maluku ini yang memberi insentif kepada pelayan agama termasuk non-Islam. Jangan ajar berita soal itu. Oke, jadi ada cerita begini. Ada cerita kenapa sampai Pak Gubernur itu larang beta. Nah, ini biar tahu. Kalau Dora mau nyerang, nah kita kasih tahu ya supaya publik tahu. Kejadiannya itu menjelang hari Lebaran. Hari Lebaran itu ada anak-anak Lawamena bikin proposal. Menjelang Lebaran bikin proposal untuk mau bagi-bagi paket Lebaran untuk tim dan pendukung Lawamena. Lalu waktu itu beta disposisi untuk dibantu. Setelah Lebaran selesai, kita langsung dipanggil gubernur.
beta dilarang saat itu tidak boleh mendisposisi proposal yang berkaitan dengan semangat. Sejak itu langsung beta berhenti. Nah, sekarang beta bingung. Yang itu sudah dilarang, sedangkan beta ini juga punya pendukung juga banyak yang Kristen. Ya, yang hari ini orang ini bersiap diri untuk masuk di Natal Tahun Baru. Kebetulan saja pada saat beta dan Bapak Gubernur terjadi salah paham menyangkut dengan pelantikan eselon 3/4, akhirnya beliau putuskan untuk pembagian 30%, 70%. Baik untuk struktur birokrasi, beta tentua isi 70%, beta isi 30%. Dan juga soal program, itu untuk 70%, beta 30%. Kesempatan itulah beta gunakan untuk merancang program di ABT kemarin. Harapan beta bisa diakomodir karena beta punya janji dengan beberapa gereja, beberapa masjid, yang masjidnya itu beta mau perbaiki karena dorang mau menghadapi puasa tahun depan. Sementara yang bersiap diri untuk Natal ini beta berharap dengan itu beta bisa kasih orang. Beta ini politisi, beta mau pendukung juga beragama-agama. Nah, ternyata apa yang terjadi? Usulan beta di ABT itu pun tidak diakomodir. Nah, kita jadi bingung gitu. Ini kita orang-orang ini kalau datang bawa proposal, kita mau jawab apa ke orang gitu. Nah, begitu kira-kira. Jadi, kalau ditanyakan soal itu kurang lebih kronologisnya begitu. Memang banyak orang yang mengirimkan berita ke beta tentang statusnya Dr. Nathaniel Telaki terkait dengan ya statement beta itu lalu kemudian ditafsirkan macam-macam. Gini saja, ini sekaligus pesan buat Dr. Nathaniel. Bapak ini kan orang yang berpendidikan, Bapak tidak usah menafsirkan apa yang beta bicarakan itu berlebihan. Bapak orang terdidik. Melalui teman-teman wartawan, beta undang saja Bapak. Ya, kita undang saja Bapak lah ketemu berdebat di hadapan publik. Nah, silakan hubungi wartawan, mau organisasi wartawan ke, mau apa ke, tempat di mana kita yang bayar. Yang penting Bapak berani datang. Bapak berani datang, lalu kita tanya Bapak punya alasan menerjemahkan apa yang kita bicarakan itu berlebihan, dasarnya apa gitu loh. Ya? Berarti tidak ada intimidasi sama sekali. Masya Allah, untuk apa? Bentuk apa? Lihat orang tua saja kasihan. Jadi begini, kemarin itu memang ada yang konfirmasi ke beta. Ya mungkin saja dari sinode. Bertanya, ini pendeta siapa? Beta bilang bahwa beta juga tahu, beta juga baru kenal. Tapi rasa-rasanya itu bukan dari sinode, mungkin dari pendeta di gereja-gereja kecil. Kan sama saja di Kristen itu ada yang sering dibawa sinode, sama di Katolik kan juga sama, tapi di mata kata orang itu sama. Nah, tetapi kalau misalnya dari sinode, kalau misalnya mau minta beta mengklarifikasi, nggak apa-apa. Nggak masalah. Beta mau datang boleh, mau diundang boleh, mau dipanggil juga boleh. Supaya jangan kemudian digoreng sana sini, ya begitu. Karena dia sudah melunas. Nggak apa-apa. Abdullah Fanat kalau ngomong itu tetap jadi heboh saja. Oleh karena itu kita kira itu ceritanya jangan sampai orang pikir kalau kata kita mau kali merendahkan. Tidak, ya. Hari ini itu jadi pusing. Kita sudah janji orang di sini mau bikin Natal begini, kita mau bantu, udah pusing gitu. Tahun kemarin sudah dilarang tidak boleh mendisposisi. Keputusan 30% kita berharap jatah itu kita bisa pakai untuk ya. Bayangkan ya, karena beta sudah dijanjikan 30%, beta setuju di Masjid Batu Merah. Kita sudah pilih Masjid Warasia, ya Masjid Wara
Masjid Gadihu. Jadi kita sudah tahu janji Natal di Natal sedunia di Haria. Berapa itu yang sudah janji gitu. Nah, tiba-tiba kemarin begini sampai sekarang ABT ini supaya kamu tahu. Kita ini tak tahu apa sih urusan baru kayak begitu. Ya? Ini supaya kamu tahu, supaya publik juga tahu bahwa beta ini bukan beta tak mengerti, beta tahu urusan pemerintahan ini, tapi gubernur yang pernah libatkan beta. Begitu. Jadi itu yang susahnya di sini. Makanya kadang-kadang kita begini, kalau orang mempolemikan soal-soal yang kayak gitu, kita semau itu masyarakat. Jadi kalau kita bilang begini dan begitu, tentu kita ada tujuan. Jangan sampai orang lain buat keputusan barang busuk, tapi kita itu tetangga sama Allah. Oleh karena itu kita mau jujur bahwa keputusan itu kalau kita terlibat kita tanggung jawab. Tapi kalau kamu kasih keputusan sendiri lebih tak tahu apa-apa, hasilnya baru kita ikutan bersih, kita bukan begitu. Oke? Nah, nanti akan ada episode lain lagi. Akan ada episode lain karena begini. Kita mau bilang buat rakyat Maluku bahwa pemerintahan ini tidak produktif. Ya. Pemerintahan 2025 ini tidak produktif. Ya. Alasannya apa? Di episode berikut. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.